Pemirsa, ratusan warga korban kebakaran di Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat terpaksa mengungsi setelah rumah mereka ludes dilalap api. Polisi telah menggelar olah TKP dan memastikan lebih dari 100 rumah di 4 RT ludes terbakar. Ratusan warga korban kebakaran di Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat kini terpaksa menempati sejumlah tenda di posko pengungsian yang didirikan petugas gabungan. Mereka mengungsi karena rumah yang selama ini mereka tempati ludes tidak bersisa dalam kebakaran yang melanda. Sementara bantuan kemanusiaan mulai mengalir dari berbagai pihak. Meski demikian, pengungsi masih sangat membutuhkan makanan dan air bersih hingga pakaian layak pakai. Mengingat harta benda mereka tidak tersisa ludes di lalap api. Warga juga gelisah memikirkan nasib tempat tinggal mereka selanjutnya. Warga berharap pemerintah punya solusi terbaik untuk keberlanjutan kehidupan mereka. Sebelumnya, petugas dari tim identifikasi dari Polres Metro Jakarta Pusat telah mengolah TKP di lokasi kebakaran Kemayoran Gempol, Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Olah TKP dilakukan petugas mulai dari awal titik api diduga berasal hingga ke area sekeliling. Petugas masih mendalami dugaan pemicu kebakaran, namun dipastikan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Sementara petugas juga memastikan lebih dari 100 rumah di 4 RT ludes dalam kebakaran ini. Dan pemirsa, kita akan mengupdate langsung informasinya. Kita sudah terhubung dengan Juan Guardiola dan Eko Miyadi di lokasi pengungsian korban. Selamat pagi, Juan. Saya ingin memastikan sekali lagi, Juan, apakah memang benar jadi tidak ada korban meninggal dunia dalam kebakaran ini? Ya, selamat pagi Said dan pemirsa. Peristiwa kebakaran yang terjadi di Jalan Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat yang terjadi pada 10 Desember siang kemarin beruntung tidak memakan korban jiwa. Adapun data sementara mencatat sebanyak 200 bangunan atau rumah semi permanen ini ikut terdampak yang terdiri di 7 RT, yakni mulai dari RT 3 sampai RT 9 di RW 5 Kebon Kosong. Kemudian sebanyak 600 kartu keluarga yang meliputi sebanyak 1.800 jiwa juga ikut terdampak akibat peristiwa ini. Dan kini warga yang terdampak ini mengungsi di 2 titik atau 2 lokasi, yakni ada di Masjid Al-Ihsan dan juga ada di tempat di mana saya berdiri saat ini, yakni di SD 09 Kebon Kosong. Dan saat ini kami sudah bersama dengan salah satu warga yang terdampak yang mengungsi di SD 09 Kebon Kosong. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pak Suwandi, boleh diceritakan, Pak, ini pengungsiannya ini sudah didirikan sejak kapan? Sejak semalam ya, sejak kejadian malam itu kita diungsiin ke SD 09 sini. Untuk bantuannya sendiri udah adakah atau gimana, Pak? Untuk bantuan sendiri alhamdulillah udah ada bantuan dari BPBD maupun Pemprov DKI berupa sembako dan makanan pokok, pakaian, selimut udah kita terima. Kalau untuk air bersih apakah bisa diakses, Pak? Untuk akses air bersih alhamdulillah di sini mudah dan bisa, itu ada. Oh ya. Dan untuk informasinya sendiri, ini warga yang mengungsi di sini diberi waktu sampai kapan dan nantinya akan dipindah kemana, Pak, kalau boleh tahu? Ya, diinfokan dari pihak RW kita di sini 1 sampai 3 hari. Lalu kita nanti direlokasi ke titik awal di daerah Masjid Al-Ihsan untuk dikumpulkan jadi satu dan nanti didata ulang. Oke, Pak, untuk dari warga sendiri sudah tahu belum sih penyebab dari kebakarannya? Untuk penyebab sendiri ya dari warga yang kita terima itu kebakaran terjadi karena sedang memasak telur dan ditinggal. Kelalaian lah, ya, terjadilah ledakan dan mengakibatkan kebakaran. Kalau boleh tahu, pada saat kebakaran Pak Suwandi sendiri lagi di mana atau sedang ngapain? Pada saat itu saya lagi tidur tuh, dibangunin anak saya dan saya segera merapat ke titik lokasi dan benar terjadi kebakaran. Nah, kebetulan warga langsung berjibaku untuk membantu memadamkan api. Baik, Pak Suwandi, terima kasih atas informasinya. Selamat melanjutkan aktivitasnya.
Demikian informasi dari warga yang terdampak dan saat ini sedang mengungsi di SD 09 Kebon Kosong. Dan dapat kami informasikan memang proses pemadaman sendiri kobaran api ini, kami menerima info dari para warga, ini api mulai terbakar ini sejak pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Dan kemudian pemadam kebakaran menerima informasi ataupun laporan dari warga pada pukul 12:25 waktu Indonesia Barat, kemudian langsung meluncur untuk melakukan upaya pemadaman. Dan dapat kami sampaikan juga di sebelah kanan saya ini sudah terdapat data dari BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, di mana bantuan sendiri sudah tercatat dengan jelas. Ada air mineral sebanyak 120 dus, kemudian juga ada selimut, kidswear, paket sandang, matras, family kit, dan makanan siap saji. Ini artinya papan pangan sandang pun sudah tersedia dan diberikan bantuan kepada warga yang berdampak. Kemudian untuk korban sendiri memang dari pihak BPBD ini masih dalam pendataan. Artinya ini belum bisa ditegaskan informasi mengenai korban sendiri. Namun dapat dipastikan memang sudah tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kemudian nantinya ini para warga akan dikumpulkan untuk nantinya di relokasi pengungsian karena ini memang SD 09 Kebon Pisang ini akan digunakan kembali untuk aktivitas pendidikan. Dan kemudian di Masjid Al-Ihsan juga disatukan dengan pengungsian di sini yang akan direlokasikan di lokasi yang sudah ditentukan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Said, kembali ke studio. Baik, Johan, dipastikan tidak ada korban jiwa ya dalam kebakaran ini. Ada 1.800-an tadi korban jiwa di sana dan akan bertahan di pengungsian kurang lebih selama 3 hari begitu ya. Terima kasih atas informasinya Johan Guardiola dan juru kamera Eko Miyadi sudah melaporkan langsung untuk Berita Satu Pagi. Selamat kembali bertugas teman-teman.